ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki ibu ke tempat ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah catat hadirnya ibu di kesempatan malam hari ini sebagai amal soleh yang bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, contoh dan suri tauladan yang terbaik buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan syafaat nanti dari beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya Bu ya. Mari sama-sama sebelum kita lanjutkan, kita membaca Quran surat Al-Fatihah. Mungkin ada di antara anggota Majelis Taklim An-Nahl yang sedang Allah berikan ujian berupa sakit, diuji oleh Allah berupa musibah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah sembuhkan bagi yang sedang sakit, dan mudah-mudahan kita semua juga senantiasa di dalam keberkahan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah biniyati siha wal afiyah was salam wal barakah wa li khususan ila jama'atina fi haja Majelis Taklim An-Nahl. Sayyul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, mari sama-sama diikuti setelah saya. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni yanfa'uni wa zidni ilman. Walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min ajabin nar. Allahumma faqihni fid-din wa 'allimni at-ta'wil. Amin.
Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan Asmaul Husna. Ya, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah sama-sama membahas tentang tahap pertama untuk kemudian kita mengenal Allah adalah kita belajar tentang asma-Nya Allah Azza wa Jalla. Jadi kita belajar tentang nama-namanya Allah, ya. Jadi nama-namanya Allah sebenarnya tidak terbatas dari yang 99 nama. Jadi nama-namanya Allah itu lebih dari 99 dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu tentang nama-namanya. Oleh karena itulah maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita itu ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus juga mengetahui nama-namanya Allah. Ya. Nah, nama-namanya Allah inilah yang kemudian nanti insya Allah akan memberikan pemahaman kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang disebut dengan ma'rifatullah. Ya, Bu. Allah punya anak apa tidak? Tidak. Berarti Allah Ahad. Allah itu cuma satu. Allah tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Allah akan terus ada, ya. Yang akan mati dan hidup adalah makhluknya Allah. Siapa yang memberikan kita rezeki, Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah meyakini ini di dalam kehidupan kita, maka mudah-mudahan inilah yang akan memberikan pondasi yang kuat di dalam kehidupan kita untuk senantiasa selalu bergantung kepada Allah, meminta terus kepada Allah, ya. Yang memberikan kita hidup adalah Allah, yang memberikan kita sakit adalah Allah, yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Maka segala sesuatunya pasti tidak ada yang luput dari perencanaannya Allah kepada kita hamba-hambanya. Yang pasti Allah tidak pernah akan menzolimi hamba-hambanya, tetapi yang menzolimi hambanya adalah diri mereka sendiri sebagai makhluk, ya. Jadi itu yang harus benar-benar kita pahami. Yang kedua, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bagaimana kita menyempurnakan ikhtiar. Ikhtiar apa, Ibu? Bu, ikhtiar apa? Usaha. Maka kita jangan dulu melompat pada tahap keyakinan. Jadi jangan sampai kita merasa kenal kepada Allah, kemudian langsung yakin bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Jadi contohnya begini, Bu. Ada seseorang tidak melakukan pekerjaan apapun selain dia bersantai. Saat ditanya, mengapa kamu tidak kerja? Lantas dia menjawab, saya yakin Allah Maha memberi rezeki. Pasti saya akan dapat rezeki. Wah, kira-kira dapat nggak, Bu? Enggak lah. Harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Atau ada orang yang sakit, tetapi dia tidak mau pergi ke rumah sakit atau berobat ke dokter, ya, dengan alasan bahwa Allah Maha Kuasa untuk menyembuhkan
hamba-hambanya yang sakit. Ya, kira-kira begitu apa enggak, Bu? Benar. Yang pertama kita harus yakinkan diri kita adalah bahwa yang memberikan sakit siapa, Ibu? Allah. Yang menyembuhkan orang sakit siapa? Allah. Tapi harus ada usaha. Ada ikhtiar yang kita lakukan untuk kemudian kita bisa sembuh dari sakit kita. Ya, pengalaman saya begitu, Ibu. Tadinya ketika badan saya sudah hampir habis semuanya, itu saya tetap masih bersikeras untuk tetap mengandalkan kemampuan pribadi tubuh saya untuk melawan sakit. Tapi ternyata memang tidak bisa, Ibu. Kita harus berkomunikasi dan mengkonsultasikan sakitnya kita kepada orang yang lebih ahli, entah itu dokter, entah itu misalkan tabib dan lain sebagainya yang mereka mengerti tentang kesehatan. Ya, jadi tidak bisa kalau misalkan kita hanya mengandalkan kemampuan diri kita lalu kemudian mengatasnamakan Allah bahwa Allah lah yang kemudian totally nanti akan menyembuhkan. Betul, Allah yang menyembuhkan. Tapi ingat, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, kalau kita sakit, kata Nabi, maka datangilah tabib, dokter, atau orang yang memiliki kemampuan untuk mengobati orang sakit. Nah, apa yang dilakukan orang seperti itu sekilas tampak benar, padahal kenyataannya sangat keliru. Walaupun menjadikan Allah sebagai alasannya, kita itu belum sampai pada tahap mengenal Allah. Kita baru sebatas tahu bahwa Allah Maha menolong, Maha memberi rizki, Maha menyembuhkan, dan lainnya. Kalaulah kita mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, pasti kita akan mengerti siapa saja dan seperti apa orang-orang yang akan ditolong oleh Allah. Maka penting bagi kita untuk menyempurnakan ikhtiarnya kita, Ibu, menyempurnakan belajarnya kita, menyempurnakan berobatnya kita, dan lainnya. Ya, kita jangan dulu menyerahkan segalanya kepada Allah sebelum melalui tahapan ini. Maka simaklah ya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Pada pagi hari dia pergi dalam keadaan lapar, dan pada sore hari dia pulang dalam keadaan kenyang. Tubuh burung dia berikhtiar dengan apa, Bu? Dengan mencari makanan. Di pagi hari dia pergi, lalu kemudian Allah memberikan rezeki kepadanya dari ikhtiar yang dilakukan oleh burung, lalu kemudian kembali dalam keadaan kenyang. Ketika orang berikhtiar, maka disitulah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjarannya. Artinya burung saja tidak diam, Bu. Dia terbang menjemput rezeki Allah yang dia belum tahu di mana rezeki tersebut berada. Dan hal ini memperlihatkan bahwa memaksimalkan ikhtiar adalah bagian penting dari tawakal. Jangan sampai keyakinan kita kepada Allah hanya menjadi tempat bersembunyi dari kemalasan. Jadi perlu adanya ikhtiar. Yang ketiga, yang terakhir, tahap ketiga, kita berusaha memantapkan tauhid di hati.
Setelah kita mengenal Allah melalui asma-Nya, nama-namanya, kemudian menyempurnakan ikhtiar sebagai bentuk peneladanan terhadap nama-namanya, tahap selanjutnya adalah memantapkan di dalam hati bahwa tiada yang kuasa menolong kita kecuali Allah. Makanya kalau orang sudah bergantung kepada Allah, apapun kesulitannya, apapun masalahnya, apapun rintangannya, ketika kita bergantung kepada Allah, maka setelah kita maksimal dalam ikhtiar, berusahalah untuk kita tidak bergantung kepada siapapun. Ya Bu ya. Jadi ketika kita sudah bergantung kepada Allah, maka jangan sampai ya kita bergantung kepada selain Allah, seperti bergantung kepada atasan, bergantung kepada orang tua, teman, pekerjaan, tabungan, ya Bu ya, harta kekayaan, kedudukan, atau siapapun selain Allah. Yakinkan di dalam hati bahwa makhluk hanya berperan sebagai perantara. Adapun yang menjadi gantungan, sumber pengharapan serta tujuan dari semua yang kita lakukan tetaplah Allah Azza wa Jalla. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ya Bu ya, ada 3. Yang pertama, kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita harus mengetahui nama-namanya Allah. Yang kedua apa Bu? Kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita harus melakukan ikhtiar. Yang ketiga, kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita harus berusaha memantapkan tauhid. Tauhid apa Bu? Bu? Ibu? Tauhid apa Bu? Mengesahkan Allah, tauhid, ya Bu ya. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, bergantung hanya kepada Allah di dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Ya Bu ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita selalu bergantung hanya kepada Allah, maka ingatlah ayat ini Bu. Bu, pasti Ibu hafal ayatnya. Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Maka jangan sampai, sekali lagi sebagai penutup dari poin tentang ma'rifatullah ini, kita jangan sampai bergantung kepada siapa-siapa. Ya, jangan Bu. Kita gantungkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Allah. Termasuk apa Ibu? Termasuk kepada kalau kita punya suami, kita bergantung sangat kepada suami. Ya Bu ya. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah. Ketika nanti Allah memanggil suami kita, maka kita sudah siap dengan kondisi di mana suami kita sudah tidak ada. Ya Bu ya. Bu, sudah tahu kan beritanya ketua RW 01 meninggal dunia? Sudah tahu Bu ya? Mendadak apa enggak? Mendadak. Itu malamnya saya masih tahlilan sama beliau Ibu. Ngobrol. Iya, masih ngobrol. Malam hari di tempat encang saya, Cang Aji Alimah almarhumah. Duduk sebelahan Ibu. Saya ngobrol tentang, Ibu tahu yang empang di sebelah TK Muslimat itu kan ada lahan punya Departemen Keuangan. Nah, di situ saya ngobrolin tentang itu karena ternyata ada jalan tembus ke arah Kalideres Permai. Saya baru tahu Ibu itu. Saya omongin itu sama beliau. Ya. Jadi kita nggak pernah tahu kalau kita bergantung kepada manusia,
Ya, kita nggak pernah tahu kapan suami kita meninggal dunia, kapan istri kita meninggal dunia. Ya, pinginnya mah, ya selalu bareng, ya kan tidak mungkin. Ya Bu ya, karena setiap manusia, setiap makhluk Allah pasti mati, dan kita harus siap dengan kondisi itu kapanpun. Makanya harus benar-benar kita persiapkan kehidupan kita ini dalam rangka kita semakin taat kepada Allah. Usia 40 tahun itu adalah pintu gerbangnya, Ibu. Jadi kalau sudah sampai usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, jangan lagi melakukan yang aneh-aneh gitu. Ya Bu ya, jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak membuat kita semakin taat kepada Allah. Kalau sewaktu-waktu Allah panggil, bagaimana? Ya, kita nggak pernah tahu kapan waktunya tiba. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa sesungguhnya ketika kita sudah ada di usia 40 tahun, maka di situ lonceng peringatan dari Allah pertama dibunyikan. 50 tahun lonceng kedua, ya 60 tahun lonceng ketiga, dan seterusnya. Ya. Jadi mari sama-sama kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, karena tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Termasuk ketika kita dalam keadaan sakaratul maut nanti. Ya Bu? Coba Ibu, Bu, pernah ngelihat orang koma nggak di rumah sakit? Kira-kira dia sadar apa enggak? Enggak kan? Jadi kira-kira siapa yang nemenin dia tuh ketika saat dia koma? Hah? Malaikat, yakin? Bukannya setan, Ibu, yang nemenin kita? Tuh, ya. Padahal yang nemenin kita, Bu, saat itu setan, Ibu. Kenapa setan? Karena setan ingin agar kita itu benar-benar mengikuti langkahnya setan dan menjadi bahan bakarnya api neraka. Makanya sering saya sampaikan, Ibu, nanti saat sakaratul maut itu, setan itu akan datang dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri kita. Dia akan datang dalam bentuk bapak kita, ibu kita, suami kita, orang-orang yang kita cintai, yang kemudian memanfaatkan itu untuk mengajak kita kepada kekafiran, kepada tidak beriman kepada Allah. Maka Ibu, hati-hatilah ketika kita hari ini beramal tidak untuk Allah. Sedekahnya kita, ngajinya kita, menuntut ilmunya kita, harus benar-benar kita niatkan karena Allah. Karena kalau tidak kita lakukan semata-mata karena Allah, akan membuat kita menjadi orang-orang yang rugi nanti di akhirat. Kita nanti di akhirat bingung, kemana amal yang sudah saya lakukan, mana sholat saya, mana infak saya, mana puasa saya. Kaget kita. Jangan sampai Bu kagetnya di akhirat, mendingan kagetnya sekarang di dunia. Ya Bu, daripada nanti kita kaget di akhirat, ternyata amal kita hangus semuanya, bagaikan debu yang disiram oleh air hujan. Na'udzubillah, jangan sampai Bu. Kenapa bisa hilang? Karena kita niatkan semua yang kita lakukan di dalam ibadah kita tidak karena Allah. Maka berhati-hatilah dengan hal ini, jangan sampai nanti setan berhasil menggoda kita, Ibu. Ya, maka mulai hari ini kita mulai, sehingga apa? Sehingga ketika kita dalam keadaan yang tidak sadar,
dalam keadaan komakah, dalam keadaan sakitkah yang begitu amat sangat, kita masih bisa dibantu dan ditolong oleh Allah untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan Asmaul Husna bisa bermanfaat buat kita semua, ya. Sekali lagi saya ingin mengajak diri saya pribadi dan ibu-ibu sekalian, itu ada lembaran kertas yang saya bagikan. Lembaran kertas itu adalah lembaran kertas yang bisa ibu gunakan ketika ibu selesai sholat. Ibu bingung apa yang harus saya baca. Ibu baca tuh di situ, ya. Itu adalah tuntunan yang bisa ibu praktekkan ketika ibu nanti selesai sholat fardu, atau pas saat ibu qiyamul lail ibu baca itu nggak apa-apa, ya. Kalaupun mau ada tambahan doa setelah sholat malam silahkan, ya. Tapi itu panduan yang bisa saya berikan untuk ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ibu bisa membacanya, mengamalkannya, ya. Insya Allah isinya semua hal-hal yang baik. Tentang apa? Pertama, kita minta ampun kepada Allah, di situ intinya. Yang kedua, kita mendoakan anak dan keturunan kita. Kemudian yang ketiga, kita minta rezeki yang halal. Yang keempat, kita minta dikuatkan di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tulisannya kekecilan, ibu gedein sendiri, ya Bu. Ya Bu, kalau kekecilan tuh fotokopian gedein sendiri, ya Bu, ya. Ya biar gede sekalian. Maklum, ya saya tahu kalau udah di atas 40 tahun biasanya pasti plus matanya. Tapi kalau ngeliat duit nggak ada plus, nggak ada minus. Ya Ibu, ya. Demikian ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hari ini katanya mau ada sosialisasi calon gubernur DKI Jakarta. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa simak apa yang akan disampaikan oleh teman-teman dari, ya, Jurkam, ya, Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Demikian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, apa yang salah datangnya dari saya pribadi. Kita akhiri dengan kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Guru kita. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Guru kita. Acara selanjutnya, ibu-ibu, kita akan kedatangan tamu dari PKS. Masih ada di kotak pen. Pak Ustadz ntar gak langsung pulang kan? Kenapa? Ini tempat kita punya rezeki pengen sedekah di masjid. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz ya. Ya Ustaz ya Allah. Sehat Bu. Alhamdulillah kepada tamu. Ya Pak. Ya, alhamdulillah. Motor keluar bisa nggak ada motor saya? Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pemilihan gubernur sudah tepat dipersilakan. Oh iya, udah disediain. Ini, maaf. Ini udah. Ada ganteng ini. Siapa? Ganteng sama Itu ituannya belum dibawa itu mau. apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada siapa? Alhamdulillah wa syukurillah bila la haula wa la quwwata illa billah. Berarti dia cuma sarjana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.